Jadi di dalam makam ini ada berapa makam ini ya? Saya coba hitung, ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 makam ya. Ada 4 makam dan 1 yang makamnya catnya beda. Berarti ada 5 makam di sini. Dan makam ini juga diselimuti oleh kain putih juga. Nisannya ada kain putihnya juga. Di sini juga ada pohon besar juga tetap diberi kain putih kuning. Nah, seperti ini. Salam Rahayu, salam budaya, kembali lagi di Asli Mojokerto. Kali ini saya berada di makam, yaitu makam Mbah Cinde Amo ya, yang ada di belakang saya itu tulisannya. Jadi makam ini berada di Kota Mojokerto, tepatnya di Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Makam ini itu dikeramatkan oleh warga juga. Jadi bagaimana makam ini? Coba kita nanti lihat ya suasananya yang ada di makam ini seperti apa. Terus ada apa aja di dalam makam ini? Ayo kita lihat. Nah, jadi makam Mbah Cinde Amo itu di sini ya, teman-teman ya. Ini tampak dari depan ini, teman-teman, makam Mbah Cinde Amo. Jadi tepatnya di pinggir jalan juga. Ini jalan besarnya seperti ini. Nah, coba kita sekarang masuk ke dalam ya. Nah, makam Mbah Cinde Amo. Sebelum masuk ke dalam ini ada gapura 2. Nah, gapura 2 ini kurang lebih lebarnya ini 3 meter ya, dan bertuliskan Punden Mbah Cinde Amo. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita masuk itu, nah ini makamnya itu ada di sana ya, teman-teman ya. Nah, makamnya itu ada di sana. Jadi suasananya seperti ini. Nanti bisa buat santai-santai juga ada di sebelah sana. Nah, di sini juga sudah dibangun tempat ada seperti rumah gitu ya. Ada musola, jadi bisa sholat atau apa di sini. Jadi suasana makamnya seperti ini. Di sini juga ada pohon besar. Nah, pohonnya seperti ini. Nah, jadi di makam Mbah Cinde Amo itu di dalam sini itu ada sebuah makam ya, teman-teman ya. Ada sebuah makam, sudah diberi cungkup, ada pintu masuknya juga. Di sini tempat apabila ada orang-orang yang datang ke sini melakukan entah itu keyakinan mereka atau ritual atau apa, mereka bisa bersantai di sini. Terus di dalam itu juga ada makam, dan tetap khasnya seperti ini, Mojopahitan Surya Majapahit II masih ada. Nah, suasananya di makam seperti ini ya. Nanti kita coba masuk ke dalam, tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita coba berkeliling ya, mengelilingi makam ini seperti apa. Nah, jadi seperti ini teman-teman suasananya ya. Nah, dan di sebelah baratnya itu ditulisi seperti ini, makam Mbah Cinde Amo. Itu di sampingnya ya, ada seperti ini. Makam ini juga sudah dicungkup ya, teman-teman ya. Jadi dicungkup, diberikan atap seperti ini. Kemungkinan yang melakukan entah itu ritual orang yang datang nantinya biar tidak kehujanan, mereka melakukan aktivitas di dalam sini. Jadi kita berada di belakangnya ya, belakang makam Mbah Cinde Amo. Nah, seperti ini. Di sini juga ada pohon besar juga tetap diberi kain putih kuning. Nah, seperti ini. Bisa dilihat tempatnya. Pohonnya begitu besar ya, lumayan besar pohonnya. Kalau ini pohon beringin ya, ini ya
Ini pohon beringin. Nah, di pohon ini sendiri diberi seperti ada pintu masuknya juga. Ada pintu masuk untuk ke dalam, kecil. Apabila kita masuk mungkin menunduk ya, apabila kita masuk ke sini. Nah, seperti ini kondisi sebelah timurnya dari makam. Bisa dilihat. Saya mencoba untuk keliling ya, barusan ya saya mengelilingi makam Mbah Cinde Amo ini. Seperti ini kondisinya di dalam area makam Mbah Cinde Amo, tapi belum masuk ke dalam sana ya. Ini tadi saya cuma mengelilingi saja, teman-teman. Di sini juga seperti biasa makam-makam lainnya atau punden ada seperti ini. Di sini juga ada mungkin di apa ya, untuk dupa diberikan dupa. Nah, jadi gini ya teman-teman ya, saya akan menceritakan sedikit cerita legenda ya, legenda terkait makam Mbah Cinde Amo ini. Jadi saya tadi sempat berkomunikasi dengan warga sekitar menanyakan terkait makam Mbah Cinde Amo ini. Ceritanya itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini cerita legendanya dulu ya, legenda warga sini ya. Jadi pada saat itu di tahun 1815 saat peperangan Kesultanan Mataram melawan Belanda, ada 9 prajurit yang dipimpin oleh Mbah Sabu Alu dan Mbah Cinde Amo melarikan diri menuju Mojokerto. Jadi makam Mbah Cinde Amo ini itu ada kaitannya dengan makam Mbah Sabu Alu. Makam Mbah Sabu Alu itu sendiri tepatnya berada di Prajurit Kulon teman-teman, tidak jauh dari makam Mbah Cinde Amo ini, kurang lebih 500 meter lah kalau mau menuju ke makam Mbah Sabu Alu. Jadi gitu ya. Jadi makam Mbah Cinde Amo dengan Mbah Sabu Alu itu ada kaitannya. Jadi ceritanya itu karena banyaknya prajurit Kesultanan Mataram yang gugur saat melawan Belanda, ke-9 prajurit tersebut melompat ke Sungai Brantas. Jadi ada peperangan di sana. Jadi 9 prajurit termasuk Mbah Cinde Amo, Mbah Sabu Alu itu melompat ke Sungai Brantas. Terus hingga mengikuti arus sampailah di Mojokerto. Nah, tepatnya di Desa Pelabuhan Canggu, Kabupaten Mojokerto. Jadi mereka itu terjun ke Sungai Brantas, akhirnya sampai ke pelabuhan daerah Canggu ya di Kabupaten Mojokerto. Jadi kemudian ke-9 tentara ini berpisah untuk melakukan kehidupan baru. Jadi Mbah Sabu Alu dan Mbah Cinde Amo ini menuju ke wilayah yang menjadi cikal bakal Kelurahan Prajurit Kulon. Jadi menuju ke tempat ini teman-teman. Jadi di lokasi ini mereka melihat pemukiman penduduk dan banyak masyarakat dari usia muda hingga tua berkumpul jadi satu. Akhirnya Mbah Cinde dengan Mbah Sabu Alu ini datang ke sini karena melihat banyak pemukiman di sini itu. Nah, sekarang kita akan mencoba masuk ke dalam lokasi ini yang dikeramatkan ya teman-teman ya. Kita mencoba akan masuk ke dalam lokasi makam Mbah Cinde Amo ini. Yuk kita coba masuk. Suasananya seperti ini di dalamnya ya teman-teman ya. Jadi di dalam makam ini ada berapa makam ini ya? Saya coba hitung, ada 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 makam ya. Ada 4 makam dan 1 yang makamnya catnya beda. Berarti ada 5 makam di sini. Nah, bisa jadi atau kemungkinan yang makam Mbah Cinde itu yang ini ya. Makam Mbah Cinde yang ini. Nah, di sini juga ada makam-makam pendampingnya ya. Suasananya seperti ini, makam di dalam makamnya sendiri yang ini di cungkup ya, di dalam cungkup. Coba kita mendekat untuk melihat yang makam Mbah
Cindenya itu seperti apa. Nah, ini makam Mbah Cindenya yang ini ya teman-teman ya. Ada payungan, ada payung dua kanan kiri, ada bendera merah putih, dan makam ini juga diselimuti oleh kain putih juga. Nisannya ada kain putihnya juga seperti ini. Di sini juga ada seperti patung ya. Kalau makam Mbah Cindenya sendiri dicat warna hijau ya teman-teman ya. Catnya beda. Kalau yang lain itu diberi kijingan. Kalau orang Jawa bilangnya kejing, biasa di kejing. Di keramik juga. Dan nisannya ini diberi kain putih. Nah, suasananya seperti ini yang ada di dalam. Bisa dilihat. Jadi di malam-malam tertentu itu biasanya di sini sangat ramai, orang-orang melakukan entah itu ritual atau kepercayaan mereka sendiri ya teman-teman ya, melakukan ritual-ritual di sini, entah itu ya melakukan apa aja lah di sini mereka. Sangat cukup ramai juga biasanya di malam-malam tertentu. Nah, suasananya seperti ini ya. Ini yang ada di dalam makam Mbah Cindeh Amoh. Jadi pada saat itu terdapat mata-mata Belanda yang mengetahui apabila masyarakat desa ini ingin melakukan peperangan kepada Belanda yang dipimpin oleh Sabu Alu tadi ya, dan Cindeh Amoh. Nah, mata-mata tersebut melaporkan kepada tentara Belanda untuk menyerang masyarakat desa sini, Cindeh, atau tepatnya di Prajurit Kulon. Dan akhirnya desa diserang oleh tentara Belanda. Banyak masyarakat desa melarikan diri menuju arah barat, yaitu Desa Tempuran di Kabupaten Mojokerto. Jadi Desa Tempuran sendiri itu berada di Kabupaten Mojokerto. Nah, jadi Mbah Sabu Alu ini kan berperang nih di dalam hutan bersama masyarakat untuk menghabisi Belanda, tentara Belanda ya teman-teman ya. Tapi sementara itu Mbah Cindeh Amoh bersama masyarakat mengikutinya juga dan memenangkan peperangan melawan Belanda. Nah, di situ akhirnya dinamakan Desa Prajurit Kulon. Jadi Mbah Sabu Alu dan Mbah Cindeh ini memenangkan peperangan melawan Belanda, dan akhirnya sampai sekarang dikenang dan diberikan atau dimakamkan di sini nih. Dikenang dan dimakamkan di daerah Prajurit Kulon, tepatnya di Cindeh, makanya dinamakan Mbah Cindeh Amoh dan Mbah Sabu Alu, makam Mbah Sabu Alu. Makam Mbah Sabu Alu sendiri itu berada tidak jauh dengan makam Mbah Cindeh Amoh. Jadi makamnya Mbah Cindeh itu di sini seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, suasana yang ada di makam Mbah Cindeh Amoh itu suasananya seperti apa, dan makamnya tadi seperti apa, dan saya tadi sedikit bercerita tentang cerita legendanya Mbah makam Cindeh Amoh. Jadi selanjutnya saya akan juga menuju ke tempat-tempat lainnya nih. Jadi tetap aja di Asli Mojokerto. Salam Rahayu, salam budaya.